Karena yaumul ladzi mata fih adlama minha kulla syai'. Namun ketika hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gelap segala sesuatu yang dilihat oleh para sahabat waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aydan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita selalu berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Tentunya untuk bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan dan kebaikan dari Allah itu lebih mudah daripada ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian dan kesulitan serta kesusahan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah memberikan teladan kepada kita semuanya bahwa kondisi apapun beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, kesenangan, kemudahan, maka beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-nikmatnya semakin sempurna kebaikan-kebaikan. Maka kalimat ini bukan hanya diucapkan belaka oleh beliau, tapi betul-betul dibuktikan bahwa ketika mendapatkan kemudahan, kesenangan, kebahagiaan, itu semua menjadi faktor pendorong untuk berbuat yang lebih baik lagi. Ketika seseorang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kesehatan itu semakin sempurna ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberi amanah harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan harta benda itu semakin sempurna ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seseorang itu diberi umur panjang, maka dengan umur panjang itu semakin banyak dan semakin sempurna kebaikan-kebaikannya. Maka ucapan pujian beliau di saat mendapat kesenangan ini begitu dalam, mewarnai kehidupan beliau, dan semoga bisa kita teladani. Begitu pula ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala situasi dan kondisi. Maka ini pula yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Takdir baik dan buruk itu lil makdur, bagi yang ditakdirkan. Adanya takdir baik, takdir buruk itu bagi manusia yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi bagi Allah semua takdir adalah baik. Kita mengatakan wah ini takdir saya baik, wah takdir saya buruk, atau mungkin bahasa umumnya nasib saya baik, nasib saya buruk, itu bagi kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Karena ketika kita sebagai manusia dengan segala keterbatasan ilmu, pengetahuan, ketika kita mengatakan ini nasib buruk, ini takdir buruk, karena boleh jadi kita tidak tahu apa rencana Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan apa di balik keburukan dan musibah yang Allah berikan itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita proses berusaha dan belajar bagaimana supaya menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Apabila diberi nikmat kita bersyukur, maka itu mudah dan hal yang biasa dilakukan. Maka mari kita juga berusaha secara maksimal untuk bisa bersyukur di saat musibah datang kepada kita semuanya. Maka mudah-mudahan dengan rasa syukur ini kita diberikan kebahagiaan kehidupan, baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, dan kita baru memulai pembahasan tentang tanda-tanda kecil kiamat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tanda kecil yang pertama, yaitu bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, bu'ithtu ana wasa'ah kahataini, saat aku diutus pada hari ini dengan hari kiamat yang akan nanti terjadi, jaraknya seperti dua jari ini, sangat dekat sekali, dan itu disampaikan oleh beliau 15 abad yang lalu. Maka hari ini di saat kita hidup, hari kiamat tentunya semakin dekat lagi. Masuk poin yang kedua dari tanda-tanda kecil kiamat, dan ini termasuk bagian dari tanda yang sudah terjadi dan selesai, sebagaimana tanda yang pertama sudah terjadi, sudah muncul, dan sudah selesai. Tanda-tanda atau tanda kecil yang kedua dari kiamat itu adalah mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah, fadzakara minha mauti." Hitung oleh kalian ada 6 tanda kiamat. Ini bukan sebuah pembatasan, tandanya cuma 6. Cuman Rasulullah menyebutkan sebagian dari tanda-tanda kiamat itu disebutkan ada 6. Nah ini berurutan nantinya dengan tanda-tanda berikutnya.
Maka beliau mengatakan, hitung di antara 6 tanda kiamat adalah mauti, yaitu kematianku. Jika Allah sudah mewafatkan aku, kata Rasulullah, maka itu tandanya kiamat sudah dekat sekali. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul harus bisa merasakan bahwa kematian atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah musibah besar bagi kaum muslimin. Dan itu dirasakan betul oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebahagiaan, penuh keharmonisan, bersukacita. Mereka betul-betul memiliki seorang guru yang terbaik. Mereka betul-betul memiliki seorang pemimpin negara yang terbaik. Mereka betul-betul memiliki teladan yang terbaik. Mereka memiliki tempat curhat memiliki tempat curhat di mana mereka ini punya masalah-masalah setiap harinya. Maka begitu bahagia para sahabat hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul merindukan ketika mereka berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mereka itu secara fisiknya Rasulullah sangat senang melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat menggambarkan tentang fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ketika bulan purnama yang sempurna di Madinah di malam hari, lalu kami berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami melihat rembulan dan melihat wajah Rasulullah secara bergantian, maka sungguh demi Allah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah dari bulan purnama yang sempurna itu. Dan ketika mereka bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, demi Allah, kulit tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih halus dari kain sutra. Begitu sempurna secara fisik. Bahkan beliau adalah salah satu dari 3 laki-laki yang tertampan yang pernah Allah ciptakan, yaitu yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh, dan yang ketiga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketampanan wajah beliau, kewibawaan beliau ditambah lagi dengan akhlak beliau yang mulia. Rasulullah itu tidak pernah menghilangkan senyum di wajahnya ketika bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu tersenyum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara kepada seseorang selalu menghadapkan wajah dan badannya secara sekaligus, bukan menoleh. Maka kita berusaha meneladani beliau bila berbicara dengan orang, misalkan orang itu berada di sisi kanan kita, kita tidak menoleh begini, ngajak ngobrol, tapi menghadapkan wajah kita dan badan kita sekaligus. Bila ada yang berbicara di sebelah kiri, kita menghadap ke kiri. Ini adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara fisik, secara akhlak, secara keilmuan, para sahabat begitu mengagumi beliau. Maka musibah yang besar bagi kaum muslimin ketika kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menggambarkan bagaimana yang dirasakan para sahabat waktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu ketika usia 10 tahun sampai usia 20 tahun menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, lalu warga Madinah yang muslim, banyak di antara mereka yang memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasa syukur bahagia kedatangan Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Maka saat itu Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah membawa seorang anak kecil yang berusia 10 tahun. Di mana sebelum berangkat Ummu Sulaim berkata kepada putranya, "Wahai Anas bin Malik, kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu setelah bertemu, kata Ummu Sulaim, "Wahai Rasulullah, orang-orang di Madinah memberikan hadiah kepada Anda.
namun saya tidak punya hadiah kecuali anak saya ini, Anas bin Malik, yang aku berikan kepada engkau dan kau jadikan sebagai pembantu di rumah tangga engkau. Maka Rasulullah bertanya kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, apakah engkau bersedia tinggal bersamaku? Maka dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang begitu bahagia, Anas mengatakan, saya siap dan saya mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama 10 tahun beliau mengabdi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau secara detail tahu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan bahwa demi Allah, saya bersama Rasulullah itu 10 tahun lamanya, siang dan malam. Dan saya tidak pernah sekalipun dibentak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, padahal pembantu. Beliau tidak pernah menyalahkan apa yang saya lakukan. Pernah suatu ketika saya disuruh untuk belanja ke pasar. Karena saya masih kecil, berangkatlah saya ke pasar. Di tengah jalan saya bertemu dengan anak-anak yang sebaya sedang bermain. Lalu aku mampir ikut bermain, namanya juga anak kecil, masih usia 10 tahun. Maka Rasulullah menunggu lama, ini disuruh beli ke warung, kok lama sekali, Anas ini kemana? Maka Rasulullah mencarinya. Dan ketika Rasulullah menjumpai Anas sedang bermain, Rasulullah mendekatinya dari arah belakang lalu memegang pundaknya. Maka alangkah kagetnya saya, kata Anas bin Malik, menoleh ke belakang, loh kok Rasulullah? Ya, dengan rasa malu aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak marah sama sekali. Ya, hanya menanyakan, mana pesanan saya wahai Anas? Maka Anas bergegas pergi untuk membeli apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu melekat pribadi Rasulullah dalam diri Anas bin Malik, banyak contoh beliau serap, banyak ilmu beliau dapatkan. Maka Anas bin Malik menggambarkan situasi saat Rasulullah SAW wafat. Beliau berkata, lama kana yaumul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Di hari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segala sesuatu begitu bercahaya, kata Anas bin Malik. Karena kami begitu bahagia melihat segala sesuatu bercahaya. Namun kata beliau, falamma kana yaumul ladzi mata fihi adlama minha kulla syai'. Namun ketika hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gelap segala sesuatu yang dilihat oleh para sahabat waktu itu. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan para sahabat Nabi ketika Rasulullah datang ke Madinah. Segala sesuatu seperti bersinar, bercahaya. Karena ketika itu para sahabat begitu bahagia. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka segala sesuatu dilihat oleh para sahabat seperti gelap gulita. Kemudian mereka mengatakan, para sahabat, wa ma nafadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi wa inna la fi dabnihi hatta angkarna qulubana. Tidaklah kami selesai menepukkan tangan kami karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kami menguburnya, maka sehingga kami mengingkari hati kami. Ketika jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan dalam kuburnya, para sahabat seolah-olah tidak mau melepaskan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kuat melekat apapun yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga para sahabat begitu berat ingin melepaskan jasad Rasulullah SAW ketika di kuburnya. Maka inilah situasi yang dirasakan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar berkunjung ke rumah Ummu Aiman radhiyallahu anha, di mana saat Rasulullah masih hidup, beliau sering berkunjung ke rumah Ummu Aiman ini.
Lalu Abu Bakar sesampainya di rumah Ummu Aiman bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mereka bertiga saling bercerita kenangan-kenangan indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba Ummu Aiman menangis di hadapan Abu Bakar dan di hadapan Umar bin Khattab. Lalu sahabat Abu Bakar bertanya, "Wahai Ummu Aiman, mengapa engkau menangis? Bukankah saat ini kondisi Rasulullah SAW lebih baik daripada waktu hidup di dunia? Bukankah beliau sekarang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi yang lebih baik daripada saat beliau hidup? Kenapa engkau menangis, wahai Ummu Aiman?" Kata Ummu Aiman, "Aku tahu bahwa kondisi Rasulullah SAW lebih baik hari ini daripada ketika beliau hidup di dunia ini. Namun aku menangis karena dengan wafatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir, maka terputuslah wahyu dari langit, dan wahyu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka tidak lagi malaikat Jibril turun untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ada lagi Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara wahyu Allah itu adalah kebaikan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah berhenti dengan wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau nabi yang terakhir, jika beliau adalah rasul yang terakhir, maka kita juga umat yang terakhir. Maka dengan berakhirnya kehidupan rasul yang terakhir ini menunjukkan kiamat sudah sangat dekat sekali. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mengingat-ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sementara kelahiran beliau masih diperselisihkan apakah tanggal 12 atau tanggal yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan sebagai ulama ahli sejarah tanggal 19 Rabiul Awal. Namun yang pasti adalah tanggal wafatnya Rasulullah SAW, yaitu juga tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kadang saya berpikir ketika sebagian kaum muslimin merayakan hari kelahiran Nabi SAW tanggal 12 Rabiul Awal, namun saat itu pula bertepatan dengan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita umatnya yang hidup jauh setelah zamannya Rasulullah SAW, dan kita beriman kepadanya, kita sangat memohon dan meminta kepada Allah semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan semoga kita bisa berdekat dan memandang wajah Rasulullah Muhammad SAW kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, satu di antara tanda-tanda kecil kiamat yang poin kedua, yaitu mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum.